Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nusalli wa nusallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan beranjak pada materi berikutnya ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai istima atau fahmul masmu, dan kita sekarang akan beralih pada fahmul qawaid ya. Fahmul qawaid. Nah, fahmul qawaid ini adalah bagian daripada soal yang akan diujikan dalam tes TOEFL. Makanya nanti kita akan pelajari. Dan untuk jumlah soalnya relatif lebih sedikit daripada soal istima maupun kiroah ya. Baik, oleh karenanya kita akan belajar ya qawaid, baik nanti teori-teorinya juga nanti diaplikasikan pada pengerjaan soal. Baiklah, kita untuk lebih mendalaminya kita coba lihat dulu bagaimana tipe soal yang ada dalam qawaid. Baik, berikut salah satu contoh ya, contoh daripada soal qawaid. Nah, ada contoh soal yang mengisi ya kalimat yang kosong dari sebuah kalimat yang ada di dalam teks ya. Jadi misalkan nomor 1 di situ ada yahsulu titik-titik ala intajati katsiratin biijtihahihim fil amali. Nah, kalian harus menjawab yang kosong ini. Kata-kata yang kosong ini harus dijawab oleh kalian ya. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana trik menjawabnya, dan juga kita sampaikan beberapa teori-teorinya. Ini contoh soal yang pertama. Jadi kalian harus mengisi itu, baik dengan kalimat ya, atau baik dengan isim atau fiil ataupun dengan huruf. Nanti kita akan pelajari ya mengisinya itu. Nah, kemudian itu contoh soal yang pertama. Ada juga contoh soal misalkan nanti ini sampai dengan 20 sama ya. Oke. Nah, kita perhatikan juga di situ ada contoh soal yang berbeda ya. Contoh soal yang ini ada sebuah kalimat, kemudian ada kalimat yang digarisbawahi. Kemudian perintahnya adalah dhabtu i'rab shahih litarkib kalimat yang digarisbawahinya. Nah, kalian harus menentukan harokatnya. Nah, dari kalimat tersebut apa qawaida raisiyatin atau qawaidin raisiyatin atau qawaida raisiyatan atau qawaidi raisiyatin. Nah, gitu. Menentukan harokat gitu ya. Menentukan harokat. Nah, kemudian juga ada contoh soal yang seperti nomor 57 ini. Nah, contoh soal nomor 57 ini adalah contoh soal menentukan kedudukan daripada sebuah kalimat. Contohnya di situ ada nomor 57, ya, 58 dan seterusnya. Itu tentukan kalimat yang digarisbawahi itu kedudukan i'rabnya sebagai apa? Apakah sebagai kata kerja, atau sebagai sifat, atau sebagai pelaku, atau sebagai keterangan. Gitu. Ya. Contoh kalimatnya innal madrasata hiya al-adatul lati aujadahal mujtama li ta'limi abnaihi wa li tarbiyatihim. Nah,
Al-mujtama di sini kedudukan sebagai apa? Nanti kita pelajari. Saya sampaikan dulu beberapa contoh soal ya untuk tipe soal qawaid. Nah, itu contoh soalnya. Kemudian juga kebalikan. Kalau tadi tanya kedudukan, kalau sekarang mana kalimat yang menunjukkan misalkan tentang badal atau tamyiz ya. Badal misalkan pengganti ya, atau tamyiz, nanti kita akan pelajari. Gitu. Nah, itu beberapa contoh soal ya, beberapa contoh soal daripada qawaid. Baik, kita coba akan masuk ke bagian daripada materi awal kita ya. Materi awal kita. Nah, kita akan coba untuk masuk ke materi awal. Baik. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba untuk masuk ke materi awal, bahwa di dalam bahasa Arab itu setidaknya ada 3 kalimat ya. Ada 3 kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu bukan kalimat dengan bahasa Indonesia ya, berbeda. Kalau kalimat yang dimaksud dalam Arab ini adalah kata. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu kalimat. Sedangkan kalimat ya di dalam bahasa Arab itu jumlah. Jadi kata bahasa Arabnya kalimat. Kalau kalimat bahasa Arabnya jumlah. Gitu. Nah, kata di dalam bahasa Arab itu ada 3. Pertama ada isim, kedua ada fiil, ketiga ada huruf. Ya. Nah, baik. Nah, di sini ada contoh, ada huruf-huruf yang tersusun masjidun. Ya, masjidun. Artinya masjid kan. Kemudian ada juga di situ usolli fil masjid. Ada sebuah rangkaian kalimat usolli fil masjid. Saya sholat di masjid. Nah, kalau kita uraikan kalimat ini usolli fil masjid. Usolli itu fiil. Ya, dari isim dulu ya. Isim. Al masjid itu isim. Isim itu gampangnya kata benda. Jadi kalau kalian membaca atau melihat kata benda ya, dalam sebuah bacaan, misalnya kata benda, maka itu otomatis isim. Nah, adapun fiil itu adalah kata kerja, ya. Kata kerja, makan, minum, menulis, sholat, dan lain sebagainya, itu isi fiil. Nah, sedangkan huruf itu kata sambungnya. Kata sambung itu huruf, di dalam, di luar, ke, misalkan, dari, sampai, gitu ya. Nah, itu 3 kalimat ini saja sebetulnya yang ada dalam bahasa Arab. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Jadi di dalam misalkan ada dalam Al-Quran ataupun hadis itu pasti tidak lepas daripada 3 hal ini. Kalau tidak isim berarti dia huruf, fiil. Kalau tidak fiil berarti dia huruf. Tuh. Nah, di dalam bahasa Arab juga kita kenal ada muzakkar dan muannas. Muzakkar muannas itu kita tahu bahwa muzakkar laki-laki ya, laki-laki, kalau muannas itu perempuan. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi berjenis kelamin ya kata-kata apa dalam bahasa Arab. Misalkan Maryam, Maryam itu nama untuk seorang perempuan. Ada Isa untuk laki-laki, misalkan Bintun putri, putri ya untuk putri perempuan, Ibnun untuk laki-laki. Kemudian ada juga Bakorotun, Bakorotun itu sapi betina. Kalau Bakorun sapi jantan. Jadi ada berjenis kelamin. Rehun angin, Bahrun laut misalnya ya. Nah, biasanya kalau perempuan itu atau yang muannas itu ditandai oleh ta, itu Fatimatun gitu. Datanya itu perempuan, madrasatun itu perempuan. Atau ada alif maksurah, misalkan kata halwa, manisan, atau salma, nama perempuan juga. Nah, kalau ada alif maksurah seperti ini, ya yang tanpa ada titiknya itu adalah muannas.
Atau ada alif mamdudah as-sama, asma gitu ya. Samro itu muannas. Contoh kalimat muannas juga ada tanpa ciri. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada hal yang dua hal ya yang berpasangan itu disebut muannas. Itu juga dikategorikan muannas. Contohnya matahari dan bulan. Matahari dan bulan itu muannas. Syamsun dan qamarun itu muannas. Nah, gitu ya. Nafsun, jiwa. Jismun, diri, misalnya gitu ya. Dan sebagainya. Rihun dan sebagainya. Nah, itu kalau ada kalimat yang berpasangan itu adalah muannas. Misalkan lailun wa naharun. Siang dan malam itu kan berpasangan. Muannas juga. Nah, kemudian juga ada di sini kalimat yang ada ciri muannasnya tapi ternyata muzakkar, laki-laki. Contoh Muawiyah. Muawiyah itu ada ciri muannasnya. Apa ciri muannasnya? Tak ini. Tak marbutoh. Tolhah juga ada tak marbutoh. Ada Hamzah juga ada tak marbutoh. Akan tapi ini adalah nama untuk laki-laki. Ya, nama untuk laki-laki. Nah, baik. Nanti ini pelajaran yang akan datang ya. Oke, baik. Ya. Nah, itu saja ya. Untuk materi kali ini kita mengenal tadi ya dari awal bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Ya, ada kalimat isim, ada kalimat fiil, ada kalimat huruf. Ya, nanti kita coba untuk jelaskan kalimat isim, fiil, dan hurufnya. Apa saja cirinya di pertemuan yang akan datang. Pertemuan pertama kali ini, pertemuan ke-6 kali ini menyampaikan beberapa contoh soal, kemudian hanya untuk pembagian kalimat saja. Baik. Nah, ya nanti pertemuan hari Rabu, insya Allah kita masuk pada materi dan juga kita akan coba untuk sebagian materi, sebagian lagi kita untuk menjawab soal. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pertemuan ke-6 ini. Jangan lupa nanti untuk absennya saya share di grup Telegram. Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.